mengenai tahun rahmat Tuhan. Kalau saudara mau mengalami rahmat Tuhan, perhatikan ini. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita semua. Waktu Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya tentang tahun rahmat Tuhan itu, sebenarnya itu terjadi di Nazaret, di kampung halamannya sendiri. Tapi saudara tahu, waktu itu Yesus memberikan pesan untuk pembebasan kepada orang Nazaret. Tetapi karena orang Nazaret itu tidak menerima dia dengan baik, maka mujizat itu tidak banyak terjadi di mana? Di Nazaret. Justru Alkitab mencatat bahwa mujizat banyak terjadi di Kapernaum. Nah, buat saya, jangan sampai masalah ini terjadi buat kita. Kalau saudara sebenarnya tahu Yesus mau menyembuhkan saudara, memulihkan kehidupan saudara, membuat pembebasan dalam kehidupan saudara, maka perhatikan, jangan sampai pelajaran seperti yang dilakukan orang Nazaret ini terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang dilakukan orang Nazaret? Masalah apa yang mereka perbuat? Di dalam ayat 20 dikatakan gini, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Di dalam ayat yang ke-20 ini, pertama dikatakan, waktu dia membaca kitab Yesaya, semua orang matanya tertuju kepada dia. Tapi kemudian beralih bukan lagi kepada Yesus, karena dia sudah melihat faktor identitas. Yesus ini anak tukang kayu. Kalau saudara mau melihat mujizat dalam hidup saudara, lakukan yang seperti awal dilakukan orang Nazaret. Saudara tertuju kepada Tuhan, mata saudara tertuju kepada Tuhan. Dikatakan gini, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang. Kalau saudara mau mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara mau beribadah, kalau saudara mau bersekutu, milikilah mata yang tertuju kepada Tuhan. Kalau saudara tidak punya mata yang tertuju kepada Tuhan, maka yang saudara lihat hanya akan ada kekecewaan, kekurangan di mana-mana, bahkan persoalan-persoalan dalam gereja. Tapi kalau saudara melihat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, karya itulah yang sebenarnya ditawarkan buat kita. Yang kedua, perhatikan di dalam ayat 22. Dikatakan, dan semua orang itu membenarkan dia. Awalnya membenarkan Tuhan Yesus. Dan mereka heran dengan kata-kata yang indah yang diucapkan. Lalu kata mereka di ayat yang kedua, bukankah ia ini anak Yusuf? Yang kedua yang saya mau sampaikan, kalau saudara mau melihat mujizat, ya, jangan pernah menggeser firman Tuhan hanya karena faktor identitas pembawa berita. Bayangkan, saudara udah melihat sintua, guru, pendeta, kata-katanya udah bagus, firman Tuhannya sudah bagus, tapi kita fokus hanya melihat keadaannya dia, kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat. Fokuslah kepada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini udah jelas bilang Yesus itu kata-katanya indah luar biasa. Orang udah banyak tergugah dengan firman Tuhan, tapi terganggu hanya karena apa? Faktor identitas. Bukankah ini anak Yusuf? Ya, bukankah dia anak ini anak muda? Bukankah dia sini? Bukankah ini sini? Itu yang menggeser semua mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya tidak pernah dialami orang Nazaret. Ya. Jadi kalau saudara adalah orang-orang yang mau mengalami pembebasan, hamba Tuhan siapapun, dengarkan firman Tuhannya. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Dikatakan begini, ayat 23. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Bapak ibu saudara, yang ketiga saya mau bilang, kalau saudara mau melihat tahun rahmat Tuhan, ya, jangan tonjolkan faktor keberatan hanya karena unsur pembanding.